Halo guys, welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan pergantian bibel lagi ya guys ya. Jadi di Jumat Sabtu pagi kemarin, Sabtu pagi minggu kemarin kan saya ada melakukan pergantian beltnya punyanya Newbit KOJ ya guys ya, yang ada geriginya nih ya guys ya. Nah di minggu kali ini Jumat malam tepatnya ini, jadi saya mau mencoba memakai Vibel Kids ya guys ya, yang kemarin saya review guys ya. Jadi Vibel Kids itu lebih tipis dan lebih ringan dari standarnya ya guys ya, dari ori ya guys ya. Nah, tapi kalau untuk panjangnya sih sama ya guys ya. Jadi saya penasaran aja nih, Kids itu perbedaannya dengan Vibel ori itu seperti apa ya guys ya, karakternya ya guys. Nah untuk kondisi dalamnya seperti ini guys ya, yang nggak jauh beda sama yang kemarin, kecuali ini catnya, ini cat mangkoknya ini udah mulai menghitam ya guys ya, dia mulai kebakar ya guys ya. Jadi lama kelamaan dia akan menghitam. Ini dulu kan awalnya kan warnanya kan cerah ya guys ya, merahnya merah cerah, sekarang udah mulai gelap, bahkan udah mulai menghitam bagian sini ya guys. Ini efek dipakai untuk perjalanan jauh terus ya guys ya, jadi lama-lama menghitam. Nah untuk karakternya mangkok kartel ini emang akan berdecit ya gitu. Jadi waktu tarikan awal ya, waktu mau jalan, tapi begitu sudah jalan dia akan hilang. Sama kayak kartel yang sebelumnya saya pakai, yang kartel dari mangkok standar itu ya guys ya. Nah oke guys, sekarang kita mulai aja pergantian laker dulu ya, bearingnya dulu saya ganti, baru setelah itu saya mau ganti bibelnya ya. Kalau yang lainnya sih nggak saya ganti guys, paling saya bersihin aja. Nah oke guys, jadi saya putuskan untuk ganti pislet ya, pisletnya Dr. Pulis kalian ya guys ya. Kan tadi yang aslinya yang hitam ini udah longgar ya guys ya, udah lepas sendiri tadi guys ya. Jadi sekalian aja lah saya coba pisletnya Dr. Pulis ya. Jadi pisletnya Dr. Pulis ini lebih kecil ya guys ya. Dia nggak ada ininya ya, nggak ada bagian pinggirnya ini ya, dia lebih kecil, bagian pinggirnya ini lebih kecil.
Nah oke guys, jadi ini VBL-nya udah saya pasang ya guys ya, VBL gate-nya ya, ini udah saya pasang juga. Ini pulinya belakang nggak saya apa-apain ya guys. Fokusnya di video kali ini tuh ganti VBL sama ganti bearing. Oh ya, sama pislet ya. Jadi pisletnya saya pakai, jadi pisletnya saya ganti juga pakai punyanya Dokter Puli ya, yang lebih kecil, lebih tipis. Oke guys, jadi ini motornya udah saya pakai untuk berangkat kerja ya guys ya, di hari Senin sama Selasa ini guys ya. Jadi kesimpulannya itu pemakaian VBL kit ini melebihi ekspektasi saya ya guys ya. Jadi kekhawatiran saya tentang VBL kit yang kemarin lebih tipis dan ringan itu nggak terbukti ya guys ya. Jadi VBL kit ini nggak ada yang namanya slip atau gimana ya guys ya, malah saya merasa kalau VBL kit ini lebih menggigit ya guys ya dibandingin VBL orinya ya guys ya. Di samping itu VBL kit ini merupakan supplier dari salah satu pabrikan motor metik dari Eropa ya guys ya. Kalau nggak Piaggio ya Vespa ya guys ya, kalau nggak salah, setahu saya salah satu dari itulah. Nah jadi mungkin antara VBL kit dan VBL ori yang bikinan Bandu itu mungkin mempunyai struktur atau bahan yang mungkin sedikit berbeda ya guys ya. Yang pasti kalau saya pakai VBL kit ini seperti penyaluran tenaga dari mesin ke ban itu seperti tidak ada yang terbuang gitu guys ya. Jadi tidak ada selip gitu guys ya. Beda sama VBL standar yang menurut saya angkatan awalnya itu cenderung kayak ngeden gitu ya. Sedangkan kit ini cenderung lebih apa ya, lebih rileks lah istilahnya. Nggak terdengar sampai ngeden gitu guys ya. Nah yang perlu jadi tambahan lagi itu adalah pemakaian bahan bakar guys ya. Jadi di hari Senin itu saya kebetulan selama ini kan saya pakai bensin itu kan Pertalite ya guys ya. Nah di hari Senin malam itu kan bensin saya tinggal setengah, terus saya isi Pertamax ya guys ya, karena Pertalite-nya kosong. Nah di pagi harinya, hari Selasa ini itu performanya jauh lebih meningkat ya guys ya dibandingkan saat pakai Pertalite. Dan hari ini saya pakai Pertalite plus Pertamax dicampur, itu lebih istilahnya powernya lebih dapat lagi guys ya. Jadi beda banget sama dengan saat pakai VBL orinya guys. Dan karakter motornya itu jadi sedikit berbeda guys ya. Jadi kalau selama ini motor Honda itu kan kalau digas sih kayak semacam agak ngeden gitu ya. Ngedennya itu bukan ngeden kurang power ya, tapi ngeden semacam kayak mesin ke ban itu antara tenaga yang dikeluarkan mesin dan yang dikeluar di ban itu seperti kayak banyak yang terbuang sia-sia gitu ya. Jadi mungkin karena selip di VBL atau gimana saya nggak tahu ya guys ya. Tapi di pemakaian VBL kit ini yang seperti itu tuh berkurang drastis guys ya. Jadi tarikannya tuh kerasa banget guys, jambakannya tuh enak banget guys. Padahal kalau dipikir ini hanya pergantian VBL aja guys ya. Ada satu lagi sih, ada kemarin saya ada ganti pislet ya guys ya, pisletnya Dokter Puli guys ya. Mungkin itu juga ada pengaruhnya juga ya guys ya di performa motor ya guys ya. Karena dari harga pun bisa dibilang pislet Dokter Puli itu 2 kalinya dari yang ori ya guys ya. Nah oke guys, jadi intinya dari pemakaian VBL kit ini plus pislet Dokter Puli ini melebihi ekspektasi saya guys ya. Jadi kalau kalian pengen atau udah waktunya ganti ganti VBL, bolehlah dicoba VBL kit ini guys. Karena kalau menurut saya
sangat recommended sekali ya guys ya, VVL Kit ini, walaupun harganya mungkin sedikit lebih mahal dari orinya guys ya. Nah oke guys, mungkin sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Thanks for watching.